Perkenalkan, nama saya Asep Rudianto. Saya peserta PPG dalam jabatan 2023 di Universitas Negeri Semarang. Instansi saya adalah SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sehat walafiat. Oke, kali ini kita ketemu untuk membahas lagi materi yang selanjutnya, ya. Untuk memulai pembelajaran, baiknya kita melaksanakan doa dulu, ya. Nanti KM yang memimpin doa, kemudian pembiasaan dilanjut sama pembiasaan-pembiasaan yang biasa dilakukan di sekolah. Siap ya? Jadi silakan KM dipimpin untuk doa. Duduk siap. Siap. Ibadah apa lagi berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Raditu min kulli dini yuharibu dinal Islam. Ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mari kita baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhyi, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qawi, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Mannan, ya Alim, ya Qawi, ya Aziz, ya Muhyi, ya Rabbi, ya Muhyi, ya Muhyi, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adu, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Halim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Qadir, ya Hafiz, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jalil, ya Karim, ya Habib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Baris, ya Sami, ya Wakil, ya Qawi, ya Malik, ya Wali, ya Amin, ya Musi, ya Mudi, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wali, ya Majid, ya Wali, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadir, ya Mu'ahir, ya Awwal, ya Akhir, ya Dhahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Tawwab, ya Muhsin, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jamil, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Ador, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Hadi, ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian mengisi kehadiran di aplikasi yang sudah disiapkan. Silakan kalian buka. Kemudian isi masing-masing siswa kehadirannya. Dah, beres? Sudah. Gimana? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai materi hari ini, coba kira-kira ada nggak yang sudah melaksanakan literasi di rumahnya mengenai materi yang akan dibahas hari ini? Siapa? Ya. Setelah yang ada dari materi semester kali ini, diperkirakan kita membahas tentang materi pengembangan obat. Dan alhamdulillahnya saya sudah sedikit membaca tentang materi pengembangan obat dan baru berkembang. Oke, jadi pada teman kita hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan obat, ya. Karena minggu kemarin Pokok udah kasih tahu bahwa hari ini kita akan membahas tentang pengembangan obat. Tetapi secara detailnya nanti kita bahas hari ini. Mungkin teman kita baru sekilas membahas mengenai pengembangan obat, begitu ya. Kasih tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke, selanjutnya coba ada yang tahu nggak? Di sana kan ada dua gambar nih. Kira-kira gambar apa? Saya Pak, Ya.
yang saya lihat dari gambar tersebut, mungkin itu macam-macam sediaan golongan obat. Macam-macam obat ya, sediaan obat. Jadi kan di sana itu tampil ada kapsul ya, ada tablet, salut, selaput dan yang lainnya. Mungkin ini adalah sediaan yang dibahas di mata pelajaran yang lain. Yang kita bahas di sini adalah termasuk golongan apa, gitu ya, dari gambar tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengetahui bahwa obat tersebut terdiri dari beberapa golongan? Kita ambil dari mana? Ya. Menurut saya, untuk mengetahui berbagai golongan obat, saya lihat dari berbagai kemasan, karena di dalam masing-masing kemasan terdapat suatu kadar. Jadi untuk mengetahui bahwa golongan apa obat tersebut ada golongan-golongan ini, kemasannya terlihat. Gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari itu adalah obatnya apa, di kemasannya ada tanda apa. Itu yang nanti akan kita pelajari. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Selanjutnya. Oke, siap-siap sebelum kita melakukan pembelajaran ke depan, ya, lebih detail lagi, kita akan melakukan pretest dulu. Silakan buka di akun pembelajaran, kemudian klik link yang sudah disiapkan, ya. Waktunya 2 menit, silakan mulai. Sudah, selesai. Sudah jadi? Sudah. Oke, selanjutnya ini adalah tentang konsep yang akan kita bahas hari ini. Ini ada 3 materi yang nanti akan kita bahas. Yang pertama itu di pendahuluan. Kita harus mengetahui penggolongan obat atau definisi obat secara umum dan secara khusus. Kemudian izin edar, bagaimana tata cara perizinan dari mulai awal sampai izin itu keluar. Kemudian apa yang menjadi syarat untuk perizinan edar dari obat dari masing-masing obat tersebut. Kemudian yang ketiga, jenis penggolongan obat. Nah, di sini kita lebih detail membahas tentang obat keras itu cirinya seperti apa. Kemudian obat bebas terbatas seperti apa dan obat bebas seperti apa. Dan itu dijualnya nanti di mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Selanjutnya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu tujuan hari ini apa. Jadi tujuan kita itu, yang pertama, kalian itu mengetahui definisinya. Jadi arti dari obat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan aturan dari tadi, persyaratan awalnya seperti apa, kemudian prosesnya nanti seperti apa sehingga izin edarnya bisa keluar. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis dari obat-obat tersebut, termasuk golongan yang mana saja, mana yang boleh dibeli tanpa resep, mana obat yang harus dibeli tanpa resep. Itu ya tujuan pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, ada motivasi untuk hari ini. Yang menyebabkan kita tidak berhasil itu adalah kita tidak bisa mengalahkan rasa malas yang ada dalam diri kita. Jadi yang menyebabkan kita tidak berhasil itu bukan karena aktivitas kita atau diri kita. Kenapa? Karena ada musuh yang terberat dalam diri kita adalah diri kita sendiri, yaitu bisa melawan rasa malas. Karena malas itu musuh bersama, musuh semua siswa, musuh semua guru, musuh semua karyawan, pekerja dan jadi kalau bisa setiap hari itu harus semangat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan rasa malas itu, ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke tahap pertama di materi, ya. Tapi sebelumnya, coba kan dulu tuh minggu kemarin Bapak udah ngasih tugas ke kalian untuk mencari kemasan, ya. Nah kira-kira hasilnya hari ini kita diskusikan. Coba, bagaimana tentang hasil kalian mencari kemasan obat yang minggu kemarin ditugaskan, gitu ya? Coba ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya, Pak. Ya. Setelah saya melakukan eksplorasi mengenai tugas mencari beberapa kemasan obat dengan golongan obat tertentu, itu tidak semua golongan obat tersedia di apotek. Oke, jadi tadi gimana? Tidak semua golongan obat tersedia di apotek, mungkin di rumah sakit, di klinik, ya. Jadi semuanya tidak ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Kemudian setelah ada teman kita atau kalian yang mengeksplorasi tugas, kira-kira ada kendala apa yang ditemukan selama kalian melakukan eksplorasi di lapangan? Coba, siapa? Saya, Pak.
Ya. Ada yang pertama, karena tidak semua penggolongan obat yang ditugaskan tersedia di apotek. Contohnya, golongan obat keras antibiotik seperti golongan trinolon tidak tersedia di beberapa instansi yang telah saya datangi. Yang kedua, mungkin ini dari kelemahan diri saya pribadi karena kurang berani dalam berkomunikasi dengan karyawan yang berada di apotek untuk mendapatkan penggolongan yang ditugaskan. Oke, jadi tidak semua ada kendalanya. Mungkin salah satunya dari pribadi, ya, karena tidak komunikasinya belum lancar atau belum mampu dalam bernegosiasi dengan karyawan yang ada di apotek tersebut, ya. Kemudian, bagaimana cara menentukan? Nah, setelah kalian dapat kemasannya nih, bagaimana cara menentukan jenis-jenis obat di apotek? Ya, Pak? Saya Pak, Ya. menurut saya cara menentukan jenis obat di apotek dapat dilihat dari kemasannya, karena di dalam kemasannya terdapat gambar atau logo masing-masing penggolongan obat. Jadi yang menentukan yang nanti akan kita lihat dan kita pelajari itu golongannya dilihat dari kemasannya yang mana. Ya, setelah kalian mengeksplorasi ke lapangan, didapat kemasannya, kemudian di kemasannya itu ada logo dari masing-masing golongan, baik itu obat bebas terbatas maupun obat keras, gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada masalah atau kasus, ya, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kasusnya itu adalah mengungkap kasus peredaran obat keras yang melibatkan asisten dokter hingga apoteker. Nah, ini terjadi di Agustus 2023. Nah, untuk artikelnya, ya, linknya sudah dikirimkan ke akun masing-masing. Silakan kalian diklik akun tersebut, kemudian dipelajari waktunya 2 menit, gitu ya. Silakan. Udah, selesai. Coba, setelah kalian mempelajari di artikel tersebut, ya, kira-kira nih informasi apa yang ada dalam artikel tersebut? Kira-kira apa nih isinya? Siapa yang mau berpendapat? Saya Pak, Ya. menurut saya permasalahan di dalam artikel tersebut adalah karena adanya oknum dokter hingga apoteker yang menjual obat keras tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada oknum ya yang menyalahgunakan. Kenapa bisa terjadi? Karena menurut peraturan perundang-undangan obat keras itu harus dijual dengan keseimbangan. Sedangkan dalam artikel tersebut obat keras tidak dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kelas obat. Jadi dalam artikel tersebut diketahui bahwa ada oknum dokter dan apoteker dan asisten juga yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar peraturan perundang-undangan. Di mana obat keras itu dijual bebas tanpa menggunakan resep yang dikeluarkan oleh dokter. Padahal dalam peraturan perundang-undangan obat keras itu wajib dibeli atau ditebus dengan resep yang ditulis oleh dokter, kecuali ada obat yang khusus diatur oleh si apoteker di tempat tersebut, gitu ya. Kemudian kira-kira kesimpulan dari artikel tersebut apa? Saya Pak, Ya. kesimpulannya untuk penjualan obat keras harus dengan resep dokter kecuali obat wajib apotek. Jadi kesimpulannya itu sebetulnya kita harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, di mana obat keras ditambah lagi nanti obat-obat yang levelnya tinggi itu harus dengan resep dokter. Kalau ada di luar itu ada, cuma hanya obat wajib apotek yang diatur oleh apoteker penanggung jawab yang ada di apotek tersebut. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi permasalahan mengenai kasus dalam artikel tersebut? Nah, mengantisipasinya seperti apa supaya nanti ke depan tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain di dalam pemasaran obat atau penjualan obat yang ada di apotek, di klinik maupun yang ada di rumah sakit. Oke, siapa yang mau berpendapat? Saya Pak, Ya. menurut pendapat saya kembali ke tujuan awal pengelolaan obat yang pertama, yaitu meningkatkan keamanan dan ketepat pengguna serta penanganan obat yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita kembali lagi ke tujuannya. Tujuan adanya penggolongan obat itu untuk mengamankan semuanya. Artinya berarti kita harus tahu mana yang, pokoknya kita harus tahu perundang-undangannya. Mana yang harus dijual bebas, mana yang harus dengan resep, mana yang harus bisa dengan resep maupun dengan yang dijual bebas. Itu kenapa? Karena kita itu bekerja dinaungi sama peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya kita melanggar, ya kita dapat sanksi dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Gitu ya. Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah berpendapat. Selanjutnya, nah, di sini ada materi atau tentang pengelolaan obat, yaitu dalam bentuk video. Silakan kalian simak ya video materi tersebut. Assalamualaikum, welcome to Daily Pharmacy Channel. Di video kali ini akan membahas mengenai penggolongan obat.
Secara umum, penggolongan obat itu sendiri terdiri dari obat bebas dan langsung saja kita akan membahas masing-masing dari penggolongan obat tersebut. Let's get started. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep. Obat yang tergolong dalam kategori bebas adalah obat yang memiliki efek samping rendah serta kandungan bahan yang relatif aman. Obat bebas ditandai dengan logo bulatan berwarna hijau dengan garis putih berwarna hitam. Contoh obat bebas yaitu ada paracetamol, aspirin, vitamin, dan lain-lain. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki kesamaan dengan obat bebas karena keduanya dijual bebas di pasaran. Namun, obat bebas terbatas termasuk obat yang lebih keras ketimbang obat bebas, dan obat bebas terbatas juga bisa dikonsumsi tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas ditandai dengan logo bulatan warna biru dengan garis putih berwarna hitam, serta terdapat tanda peringatan. Ada 6 tanda peringatan pada obat bebas terbatas, yaitu peringatan nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai. Contoh obatnya adalah Paramix. Peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk mulut, jangan ditelan. Untuk contoh obatnya adalah Listerine. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contohnya adalah betadine. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya adalah Procold anti asma. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya adalah Pregabalin Press. Nah, yang terakhir, peringatan nomor 6, awas obat keras obat wasiat jangan ditelan. Contohnya adalah Superheroin. Penggolongan obat selanjutnya adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, tanpa resep dokter, dan jika pemakaiannya tidak sesuai, dikhawatirkan obat ini bisa memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Obat keras biasanya ditandai dengan logo bulatan berwarna merah dengan huruf K di dalamnya. Untuk contoh obat keras adalah acetaminophen dan ampicillin. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai penggolongan obat. Semoga sekarang kalian sudah mengenali masing-masing golongannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video daily farmasi lainnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Jangan lupa untuk Oke, dari tayangan tadi materi tentang penggolongan obat yang dijelaskan di sana obat bebas, obat terbatas, dan obat keras. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi yang ada dalam video tadi? Ya, Pak. Ya. Setelah saya melihat video tentang penggolongan obat tadi, ada obat yang harus dijual dengan resep dokter dan ada juga obat yang harus dijual tanpa resep dokter. Apa akibatnya jika obat dijual tanpa resep dokter? Oke, jadi apabila ada obat yang dijual tanpa resep dokter itu seperti apa efek setelah dikonsumsi gitu ya? Coba ada yang mau menjawab? Baik, Pak. Ya. Karena tanpa penggunaan yang benar, obat bisa membahayakan nyawa, Pak. Jadi apabila obat tersebut dikonsumsi itu bisa membahayakan, ya membahayakan apa? Membahayakan tubuh kita. Kenapa? Karena obat itu racun. Obat itu racun buat tubuh kita. Racun itu maksudnya bukan buat tubuh yang sehat. Di dalam tubuh kita ada gangguan, nah obat itu racun untuk gangguan itu. Kalau misalkan penyebabnya bakteri, berarti kan untuk bakteri racun itu. Kemudian kalau untuk virus, ya untuk obatnya untuk virus. Gitu. Jadi kalau misalkan tanpa ada resep ini, dokter nulis resep itu tujuan utamanya untuk mengatur proses pengobatan. Jadi berapa hari pengobatan tersebut bisa dilakukan untuk penyakit-penyakit di dalam tubuhnya, di dalam tubuh pasien tersebut. Apabila tanpa ada resep dokter, itu kan biasanya orang yang membeli obat secara bebas itu minumnya seenaknya. Seharusnya misalkan dosisnya itu sehari 3 kali, misalkan kan berarti kan setiap 8 jam kita minum 1 tablet. Apabila orang yang tidak pembelian atau nanti pemakaian diatur sama dokter, bisa jadi sekali minum bisa 2 bisa 3 tablet. Dan itu menyebabkan efeknya berbahaya terhadap tubuh yang mengkonsumsi obat tersebut. Mungkin gitu ya. Selanjutnya, nah, Bapak sudah membeli kelompok. Silakan kalian cek di akun masing-masing ada sudah terbagi nama-namanya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti setelah diketahui namanya di kelompok yang mana, silakan kalian pindah sesuai dengan kelompoknya. Jadi meja yang ini kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan dicek. Setelah diketahui, langsung kalian pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini lembar kerjanya, silakan kalian nanti diisi. Silakan kalian diskusi ya dan menentukan jawaban tentang penggolongan obat yang ada di dalam resep yang ada di slide itu ya. Kelompok pertama, resep yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Silakan nanti dituangkan ke dalam lembar kerja yang sudah dibagikan. Silakan.
sudah ya. Kalian sudah melakukan diskusi, sudah mengisi. Nah, waktunya kita presentasi, ya. Tetapi untuk presentasi, ya, kelompok yang terpilih yaitu kelompok 3. Ya, jadi nanti kelompok 3 yang tampil mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Depan. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resep. Yang pertama, resep akan dipaparkan oleh saudari Reka. Dari resep yang kami kerjakan terdapat 3 tanda R. Yang pertama terdiri dari pamol, prednison, dan aminoglipin. R kedua terdiri dari amoxan T 500 mg. R ketiga OBH sirup. Yang kedua tentang khasiat dan penggolongan obat akan dipaparkan oleh saudari Reja. Yang pertama ada pamol, jenis penggolongannya obat bebas, khasiatnya analgesik dan antipiretik. Kedua ada prednison, jenis penggolongannya obat keras, khasiatnya meredakan peradangan. Tiga ada aminoglipin, jenis penggolongannya obat keras, khasiatnya meredakan sesak napas. Keempat ada amoxan T 500 mg, jenis penggolongannya obat keras, khasiatnya antibiotik. Kelima OBH sirup, jenis penggolongannya obat bebas terbatas, khasiatnya mengobati batuk berdahak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya apa saja sediaan yang terdapat pada resep tersebut? Izin menjawab, bertanya dari kelompok 4, terdapat sediaan apa saja dalam resep tersebut? Kami menjawab, dalam resep kelompok 3 ini terdapat 3 racikan. Yang pertama berupa serbuk, yang kedua berupa tablet, dan yang ketiga berupa sirup. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya di dalam P3 ada sediaan sirup yaitu OBH. OBH merupakan obat bebas terbatas. Nah, apa efek samping OBH? Izin menjawab, pertanyaan dari kelompok 1, apa efek samping dari obat OBH sirup? Berdasarkan ISO spesialis obat 51, efek samping dari OBH sirup ini yaitu dapat menyebabkan mual, muntah, dan juga dapat menyebabkan mengantuk. Sekian, terima kasih. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, kita bisa langsung masuk ke kesimpulannya yang akan dipaparkan oleh saudari Naysila. Jadi, kesimpulannya, untuk yang pertama, sediaan puyer yaitu analgetik untuk pereda nyeri dan penutup panas, disertai radang dan sesak napas, dan termasuk golongan obat keras. Untuk yang kedua, sediaan tablet yaitu antibiotik, termasuk golongan obat keras. Untuk yang ketiga, sediaan sirup yaitu untuk mengobati batuk berdahak, termasuk golongan obat bebas terbatas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya presentasinya, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, kita akan melaksanakan evaluasi dari pelaksanaan diskusi atau presentasi tadi ya. Jadi kelompok yang presentasi terpilih itu kelompok 3 ya. Jadi tadi apa aja yang jadi pertanyaan dan jawabannya tadi seperti apa? Kita bahas bareng-bareng. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan dari kelompok 4, jadi itu terdapat sediaan apa saja dalam resep yang kami sediakan? Oke, jadi ada sediaan apa saja di dalam resep. Kira-kira di dalam resep itu apa saja? Sediaan apa saja? Yaitu berupa serbuk, yang kedua tablet, dan yang ketiga berupa sirup. Jadi serbuk, tablet dan Sirup. Nah, kemudian tadi ada yang membahas mengenai penggolongan kira-kira kesimpulan dari masing-masing obat itu termasuk golongan apa saja? Yang pertama yang serbuk masuk ke golongan apa? Termasuk yang serbuk termasuk ke dalam golongan obat keras. Serbuk termasuk ke dalam golongan obat keras. Kenapa? Karena kenapa masuk obat keras? Sebetulnya di dalam resep itu masing-masing obat itu kan, kalau tidak diracik itu punya golongan masing-masing. Setiap diracik pasti termasuk obat keras. Kenapa? Karena dia dikeluarkan dari kemasannya dan kita dibuat ulang sehingga menghasilkan produk yang baru, yaitu nama sediaannya serbuk. Dan serbuk itu terdiri dari bermacam-macam tablet. Kita tidak tahu isinya apa. Makanya dari kriteria obat keras itu kalau tidak tahu isi dari itu dia termasuk obat keras. Dan kita hati-hati apabila kita menemukan obat tanpa ada namanya. Meskipun itu sebetulnya paracetamol, contoh paracetamol masuk obat bebas, tetapi tidak ada namanya, berarti itu termasuk obat keras. Hati-hati. Yang kedua apa? Golongan tablet itu termasuk golongan obat keras. Tablet apa? Amoxan. Nah, amoxan itu masuk ke antibiotik. Yang namanya antibiotik, semua antibiotik itu termasuk obat keras, ya. Baik yang tablet maupun yang injek.
ya, atau sediaan-sediaan yang injeksi yang disuntikan dan merobek jaringan tubuh itu termasuk obat keras. Yang ketiga apa? Oke, sirupnya itu dia OGH, ya OGH itu obat. Terapinya untuk obat apa? Untuk penyakit apa? Mengobati apa? Batu, ya dia termasuk obat bebas terbatas. Berarti kalau bebas terbatas logonya warna biru, pinggirnya warna gitu ya. Nah, jadi seperti itu hasil dari presentasi, evaluasi dari hasil presentasi kelompok 3. Selanjutnya kita akan mendengar hasil dari pembelajaran hari ini atau diskusi hari ini. Kira-kira punya kesan dan pengalaman apa? Silakan, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ya Pak, Ya. pesan yang kami dapatkan dalam pembelajaran kelompok ini yaitu menyenangkan, seru, terus berani, dan pengalaman yang kami dapatkan dalam belajar kelompok ini yaitu menjadi lebih berani dalam mengungkapkan argumen. Terus menyenangkan dan seru karena dalam pembelajaran kelompok kali ini semua kelompok pada berkelompok. Jadi pengalamannya kesannya menyenangkan, seru, membahagiakan ya. Mudah-mudahan ke depan baik di mata pelajaran perundang-undangan kesehatan maupun mata pelajaran yang lain suasana menyenangkan, seru dan yang lainnya. Tadi sebagai kesan dan pengalaman bisa tertular ke mata pelajaran. Gitu ya. Kemudian dari hasil diskusi dan pembelajaran hari ini, kira-kira apa sih kesimpulannya? Ada yang bisa menjawab atau berpendapat? Silakan. Siapa? Ya. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, saya dan teman-teman yang dapat ilmu baru seperti membedakan golongan obat dapat dibedakan berdasarkan waktu hasil dan penggunaannya, dan juga dapat mengungkapkan pendapat dengan lebih berani, dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang baik dan cepat. Oke, jadi kesimpulannya kita mengetahui apa? Golongan obat. Jadi golongan obat itu adalah dasar dari kita mengetahui tentang obat. Di luar dari definisinya apa, kita harus mengetahui ciri khas dari masing-masing golongan obat. Karena setiap obat itu penanganannya berbeda. Tadi yang logonya warna hijau itu boleh dibeli di mana saja. Yang biru logonya itu harus apa namanya? Dengan peringatan. Boleh dibeli di mana saja, tapi ada peringatannya kenapa? Karena itu termasuk obat keras. Gitu. Yang ketiga adalah obat keras, itu pasti harus pakai dengan resep dokter, ya. Gak bisa kita beli sembarangan. Terus selanjutnya apa lagi? Yang kedua? Oh, jadi yang kedua kita lebih berani dalam bersuara atau berkomunikasi. Kenapa? Karena komunikasi itu sangat penting. Ya, kesuksesan kita bisa nilai apabila komunikasi kita lancar. Atau istilahnya kalau kita ngomong di depan orang itu public speaking kita harus bagus. Dan kita waktu lagi belajar, lagi jadi siswa, banyak-banyaknya pengalaman dan belajar supaya bisa ngomong di depan orang. Karena komunikasi itu nomor pertama dalam kesuksesan. Kita tidak bisa diterima kerja kalau kita nggak bisa ngomong. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi, karena selangkah untuk menuju pekerjaan itu ada istilahnya yang namanya wawancara sama yang HRD-nya. Wawancara, karena wawancara itu kita harus komunikasi. Tidak mengandalkan rapot atau yang lainnya yang bisa menyebabkan kita bekerja dan tidak itu adalah satu kuncinya apa? Komunikasi. Gitu ya. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya ya. Selanjutnya, nah persiapkan. Sekarang kita melaksanakan post test. Silakan buka aplikasinya, kemudian klik link post test. Kemudian kalian isi waktunya 2 menit. Silakan. Silakan kirimkan, tapi hasilnya dibuka. Kalau refleksi pembelajaran ya. Ketekunan dan kedisiplinan dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa yang akan datang. Jadi pembelajaran ini mudah-mudahan jadi bahan untuk menjadi semangat lagi dalam belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ketekunan dan kedisiplinan itu adalah kunci untuk menatap masa depan, bukan kunci untuk keberhasilan. Karena yang pertama yang tadi adalah komunikasi, yang kedua untuk mencapai keberhasilan yang tinggi itu adalah kita harus disiplin dari awal sampai akhir.
perhatian dan ketekunan. Gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pengelolaan obat di gudang farmasi. Jadi ya, silakan nanti kalian pelajari sekilas, kalau mau baca silakan supaya minggu depan ada gambaran bagaimana pengelolaan obat di gudang farmasi kecamatan atau bukan kecamatan tapi di kabupaten. Jadi pengelolaan obat di gudang kabupaten. Ya, kita ketiga dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa. Bersiap. Siap. Berpulang apa yang kita berdoa lagi. Mulai. Bersalam. Assalamualaikum